welcome back to podcast Candu, bincang santai dan penuh edukasi. Balik lagi sama gua, Desi Rianti ya. Kenapa sih kalian bingung gua lagi gitu ya? Karena emang gua tuh adanya di podcast ini doang, gak ada di mana-mana. Dan gua cuma di sini doang gitu. Gua nggak terkenal itu. Mungkin kalau kalian mau undang gua, boleh banget nih. Karena gue selalu free banget buat kalian, ya kan? Nah, pasti kalian bingung gitu ya, tema apa sih yang pengen gue bawain kali ini, ya kan? Ya, temanya itu seputar masih baru-baru ini sih ya. Mungkin kalian pernah alamin gitu ya, atau mungkin kalian sering nonton di TV atau YouTube mungkin ya. Nah, temanya itu adalah bencana alam gitu. Mungkin kalian sering dengar gitu dari kecil sampai gede tuh dengarnya bencana alam mulu. Ya, Indonesia tuh sering banget gitu bencana alam mulu. Udah sekian kali terdengar Indonesia gunung meletus lagi, tsunami lagi ya kan, gempa bumi lagi. Itu bukan udah hal yang baru ya. Kenapa sih bisa Indonesia tuh sering terjadi bencana alam gitu? Mungkin kalian nih yang anak SMP atau anak IPS pasti tahu jawabannya ya. Karena Indonesia terletak di dua benua sama dua samudra tuh. Ayo, apa tuh jawabannya tuh? Iya bener banget, dua samudra dan dua benua itu adalah antaranya benua Asia, benua Australia, dan juga samudra Hindia dan juga samudra Pasifik. Nah, karena bencana alam itu gak memungkinkan kalau setiap bencana alam terjadi sebuah korban jiwa tuh. Nah, korban jiwanya juga gak cuma korban jiwa secara mungkin meninggal dunia, tapi bisa juga korban secara psikis atau mental. Dan korbannya juga bervariasi gitu. Gak cuma dewasa atau lansia, tapi ada juga anak-anak. Oleh karena itu, di situ peran relawan sangat membantu mereka. Nah, kali ini gue kedatangan narasumber nih. Narasumbernya sangat berpengalaman banget di antara beberapa bencana alam. Dan paling baru-baru ini tuh mungkin gunung meletus kali ya, Gunung Semeru tuh. Nah, mungkin kita langsung tanyain aja kali ya. Karena kalian gak tahu ya. Jadi mending kita langsung tanyain aja nih. Ya Kak, bisa dikenalin Kakak namanya? Ya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Lestari Budiaryani. Mungkin teman-teman biasa kenal aku sebagai Riri. Divisi apa Kak? Divisi, aku lebih ke kerelawanan kali ya. Mungkin KSR, tepatnya KSR, Korps Sukarela Angkatan 14. Itu waktu pertama join di PMI sendiri untuk jadi KSR itu sekitar tahun 2015. Tahun 2015 sampai sekarang masih aktif Kak? Kalau sekarang tuh udah nggak begitu gitu. Tapi masih terdaftar? Iya, betul. Terkait pengalaman Kakak sendiri nih sebagai relawan, mungkin kan udah jauh banget kan dibandingkan gue nih guys ya. Pasti banyak banget. Di antara pengalaman-pengalaman Kakak yang paling mengenang gitu, apa tuh? Kira-kira bisa ceritain gak tuh? Pengalaman yang paling mengenang ya? Pengalaman yang paling mengenang itu waktu aku pertama kalinya ikut terdaftar mewakili PMI Jakarta Pusat untuk perbantuan PMI DKI Jakarta yang diberangkatkan ke bencana di Sulawesi Tengah 2018 kemarin. Palu bukan Kak? Palu. Tapi kan tsunami berarti? Iya, tapi kan itu kan bukan cuma di Palunya aja ya. Di beberapa daerah Sulawesi Tengah pun kena gitu. Di beberapa wilayah itu bukan cuma di Palu, tapi kayak misalkan di Donggala 1 dan Donggala 2 jadi juga dibikin terdampak. Juga gitu. Iya, dibuat apa ya? Jadi relawan yang karena relawan yang ada di sana kekurangan orang, jadi ada permintaan bantuan dari luar daerah untuk datang gitu, untuk melakukan perbantuan di sana. Gitu. Jadi nanti Kakak diundang karena bukan diundang sih, penugasan. Jatuhnya penugasan kayak gitu untuk diberangkatkan ke sana kayak gitu. Terus disebar, jadi DKI Jakarta nggak ngumpul di salah satu wilayah, tapi dibagi. Misalkan ada yang di Palunya, ada yang di Donggala 1-nya, dan ada di Donggala 2-nya gitu. Tersebar di beberapa wilayah untuk mensupport atau membantu relawan-relawan yang emang udah di sana, relawan lokal sana, untuk memberikan bantuan bagi korban yang bencana juga ya. Iya, betul. Kalau Kakak sendiri tuh di saat bencana itu terjadi tuh Kakak
berperan sebagai apa mungkin di posko atau di mana gitu? Oh, kalau waktu penugasan yang di Sulawesi Tengah itu kebetulan aku bertanggung jawab jadi tim PSP. PSP itu apa tuh, Kak? PSP itu Psychosocial Support Program. Nah, di mana kita itu berfokus sama bagaimana melakukan pemulihan dan pemberdayaan kepada masyarakat gitu ya, atau korban bencana kayak gitu. Memulihkan kembali kayak kegiatan yang terputus, kegiatan sosial yang terputus di sana akibat bencana gitu ya, kurang lebih. Membentuk sebuah kegiatan yang sebelumnya jadi iya, karena kan lagi pasti gitu ya, karena kalau bencana yang mungkin biasanya mereka ada aktivitas sosial tapi karena tidak memungkinkan, bisa jadi tempat taruhlah misalkan tempat bermainnya rusak, jadi cuma di pengungsian karena gitu emang kan. serusak itu kan waktu itu kayak Iya. sampai kayak parah banget, kita juga sampai sedih banget, bisa separah itu, korbannya juga banyak banget ya kan. Iya, salah satu bencana besar di Indonesia sih, Sulawesi Tengah karena kemarin. sampai dia tuh nggak cuma satu wilayah gitu, Betul, bisa menyeluruh gitu. betul, itu kenapa dibutuhkan, itu kenapa adanya permintaan bantuan dari PMI pusat untuk PMI kota-kota lain menyalurkan relawannya untuk berangkat ke sana kayak gitu. Reaksi kakak setelah misalkan kakak datang nih, wah ngeliat namanya korban, ngeliat orang yang mungkin wajahnya nggak ada senyuman, itu ada perasaan tersendiri gak gitu, kayak gue sedih banget, gue juga sebagai relawan aja yang nggak mengalami, gue tuh sedih gitu, apalagi korban gitu. Iya. Ada perasaan yang tersalurkan. Nah, awalnya tuh waktu sebelum diberangkatkan ke sana kan pastinya kita harus punya mental masing-masing ya. Iya, ya, sebelum diberangkatkan aku sendiri ngerasa kayaknya mental aku siap nih untuk turun ke lapangan, ditugaskan untuk pertama kalinya keluar daerah gitu kan. Aku merasa aku siap, tapi pas sampai di sana ternyata memang nggak semudah itu untuk berkomunikasi dengan mereka yang sedang berduka, yang mengalami keberdukaan atau setelah melewati kejadian traumatis ya, kayak gitu. Terus perbedaan budaya, cara bicara itu juga cukup bisa menjadi hambatan gitu. Iya, benar banget. Kayak pada saat aku cerita lucunya gini, aku baru datang, kan aku ditugasinnya bukan di Palu ya, kebetulan aku ditugasinnya di Donggala 2. Itu tuh di wilayahnya ada 2 area di pesisir pantai dan pegunungan. Dipisah karena kerusakannya atau emang? Enggak, emang struktur tanahnya. Dua-duanya juga parah gitu. Iya, parah. Jadi kayak yang di pesisir pantai kena tsunami-nya, yang di wilayah pegunungannya kena tanah longsornya gitu. Jadi memang setiap wilayah punya cerita yang beda-beda gitu. Saat itu dekat posko aku, kebetulan posko aku itu di atas lebih ke daerah pegunungan. Aku baru setengah hari di sana. Tim logistik lagi memberikan bantuan. Saat itu tim PSP belum turun dong, namanya baru 1 hari, masih melakukan assessment. Jadi ikut perbantuan tim logistik lah, ngebantuin tim logistik, ngobrol-ngobrol ringan sama orang sana gitu. Nah kebetulan itu ibu-ibu parubaya agak tua gitu, kayak kurang lancar atau fasih bahasa Indonesia, iya. Jadi ngomong bahasa sana. Kebetulan aku tuh nanya apa, aku lupa, tapi dia jawabnya kayak marah-marah gitu, terus kayak rada ngebentak, terus aku yang cuma langsung diem, terus kayak kok gue mau nangis gitu ya gitu. Miskomunikasi mungkin ya. Nah tapi ternyata pada saat kan ada relawan lokal yang menemani aku gitu kan saat itu, tapi kata relawan lokal, Kak Riri nggak apa-apa, tenang, dia bukan marah-marah, dia menjawab pertanyaan Kak Riri, cuma cara bicara masyarakat sini memang keras dan kayak marah-marah gitu. Intonasi suka apalagi kan aku saat itu nggak ngerti bahasanya kan, jadi aku kira dia marah-marah sama aku, padahal nggak, dia menjawab pertanyaan aku. Tapi karena dia ngeliat aku diem, abis dia jawab gitu, dia pergi gitu. Tapi sebelum kakak kesana nih ada persiapan gitu nggak sih, kayak mental mungkin kayak harus aman, terus kayak kan mungkin bakalan terjadi bencana susulan gitu. Ada nggak sih kekhawatiran kayak gitu? Kekhawatiran pasti ada ya, apalagi dari circle terdekat keluarga gitu kan. Cuman dari aku sendiri, aku menyiapkan diri bahwa aku di sana karena aku dibutuhkan dan aku ditugaskan gitu. Jadi kayak siap nggak siap aku harus berangkat gitu. Terus untuk meminimalisirnya, aku cari tahu dulu kemungkinan apa yang akan terjadi. Kayak misalnya ternyata di daerah Sulawesi Tengah itu sebenarnya
setiap hari bisa aja terjadi gempa, tapi gempa dengan skala kecil. Jadi kenapa yang ini berdasarkan cerita masyarakat sana ya, kenapa yang bikin memperburuk keadaan atau korbannya jadi banyak, karena mereka kira itu adalah gempa skala kecil yang biasa terjadi. Mereka tidak mengira itu gempa skala besar. Jadi emang 7, karena gitu. sering terjadi gempa, jadi masyarakat juga kayak mikir, wah ini mah gempa biasa. Kita juga udah gitu. sering ngalamin. Bener. Ternyata itu skala besar dan iya, akhirnya banyak orang yang nggak siap. Seperti itu sih kalau based on cerita orang-orang yang di sana yang kemarin ngobrol sama aku gitu ya, kayak gitu. Oh ternyata yang ini yang harus dipersiapkan di sana ada gempa-gempa kecil, jadi jangan terlalu kaget nanti kayak gitu. Terus yang menjelaskan ke orang tua pastinya. Terus kalau dari PMI sendiri difasilitasi kayak suntik tetanus untuk keselamatan diri kita juga kayak gitu sih. Terus Kak, untuk posisi Kakak di sana kan seputar PSP. healing gitu ya. PSP. Bisa dibilang membantu trauma korban gak sih? Membantu trauma kayaknya terlalu jauh ya, karena trauma healing, perbedaan PSP atau trauma healing adalah PSP itu lebih ke psikososial support program, di mana kita membantu mewadahi atau membantu memulihkan kegiatan sosial yang terputus. Sedangkan trauma healing itu dilakukan biasanya 6-8 minggu jika dirasa dibutuhkan gitu oleh si korban gitu ya. Korbannya kan nggak hanya orang dewasa tuh yang tadi aku bilang, terus juga nggak hanya lansia, bahkan kadang lansia bisa selamat gitu, karena kan kita nggak tahu itu bencana memakan korban antara lansia, dewasa atau anak-anak. Kita melakukan analisis sederhana aja, apa sih yang terjadi dan apa gambaran yang terjadi yang dirasakan oleh anak-anak, ibu-ibu atau bapak-bapak atau kelompok rentan lainnya di tempat bencana tersebut. Tapi kan namanya bencana alam pasti nggak cuma sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan bisa sampai berbulan-bulan gitu ya kan. Nah Kakak di sana tuh berapa lama tuh Kak? Pada saat itu aku penugasannya hampir 3 minggu kalau nggak salah, karena tiap relawan, tiap pemberangkatan penugasan itu pasti diberi waktu 2-3 minggu untuk berada di sana. Kenapa? Karena kita nggak boleh lama-lama berada di tempat bencana. Kita kan ke sana untuk memberikan bantuan ya. Kalau kita sendiri ketika terpapar, bantuannya udah ini ya gimana? Maksudnya? Bantuannya Kakak kan nih misalnya dikasih jadwal nih penugasan 1 minggu atau bakalan diperpanjang gitu? Kemungkinan diperpanjang lihat situasi ya. Cuman sejauh yang aku tahu selama ini kalau misalkan kita ditugaskan selama 2-3 minggu itu jarang diperpanjang, pasti kita akan di rolling dengan relawan-relawan baru. Kenapa? Karena kita sendiri datang ke sana untuk membantu. Kalau kita sendiri tidak merasa fresh, kita tersendiri sudah terpapar. Jadi relawan tuh bisa loh kena trauma sekunder, di mana trauma sekunder itu trauma yang dialami relawan selama iya, trauma sekunder tuh maksudnya trauma yang tidak dialami sendiri, tapi trauma yang dialami orang lain tapi dia terpapar. Kayak misalkan dia mendengar cerita yang kurang enakan, menjadikan dia merasa trauma kayak gitu. Itu kenapa dibutuhkan rolling pergantian relawan kayak gitu tiap penugasan. Kak Riri udah berapa lama sih jadi relawan? Tadi kayaknya katanya dari 2015, lama banget gitu ya. Di PMI gitu. Selain tadi Kakak ke bencana alam gitu, ada kegiatan lain gitu mungkin yang pernah Kakak alamin? Kalau kegiatan dari PMI sendiri banyak ya, misalkan kayak kegiatan yang seru-seru gitu Kak, biar apa ya, biar termotivasi nih mereka teman-teman untuk masuk KSR ya. Banyak kok kegiatan seru jadi KSR ya, bukan cuman tentang bencana, tapi misalkan ikut kegiatan pelantikan di sekolah, itu kan cukup seru ya. Iya, terus kayak kegiatan have fun, kayak waktu aku baru masuk, waktu join itu ada acara mancing bareng KSR se-DKI Jakarta. Mancing apa gitu. tuh Pak? Mancing ikan? Mancing mania mantap. Kira mancing ikan, bener mancing ikan gitu. Kayak dapat gak Kak? Aku jadi panitianya kebetulan saat itu. Jadi lomba mancing? Iya, banyak-banyakan gitu, terus ada door prize-nya gitu deh, kayak gitu. Jadi kayak seru banget gitu. Jadi KSR bukan cuma tentang turun ke lapangan, tapi ada apa ya namanya, kedekatan antar KSR juga. Jadi kalau kalian pengen jadi relawan nih bisa tanya-tanya sama Kak Riri. Kak Riri pinter banget. Lebih ke bisa tanya ke humas kali ya.
Oh iya, Kak Riri single apa enggak nih? Mungkin ada yang mau deketin. Iya, karena masih muda banget. Atau kalian nih, wah Kak Riri cantik banget ya kan? Nggak kelihatan pakai masker. Selain cantik, buat pengetahuan luas gitu kan, idaman banget pokoknya. Kak Riri sendiri jadi KSR tadi dari pelantikan. Kakak Riri itu ikut PMR gak sebelumnya? Ikut banget. Aku tuh ikut PMR tuh dari SMP kebetulan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau sama kegiatan PMI kurang lebih paham gitu ya. Gitu terus apalagi tentang kepemeran gitu kan. Karena kan emang banyak, kita juga nggak mungkin hafal semuanya gitu ya. Bener-bener. Dan menurut aku semenjak ikut PMR tuh kayak kekeluarganya dapat banget lagi. Iya, kayak bener gitu. chemistry kita tuh jadi kayak kakak sama aku nih. Kakak kan pelatih aku. Oh iya, kebetulan diwawancarain sama yang aku ajar sendiri, iya. jadi gemeteran. Tapi kan kakak ini juga termasuk salah satu tokoh yang memotivasi aku untuk masuk gabung ke Thank PMI you. jadi relawan gitu. Oke, yang lain masuk juga ya. Iya pasti harus, yang nonton nih harus udah terdaftar nih ya kan, karena emang positif banget kegiatan-kegiatan positif banget emang. Aku selama masuk ke PMI nih ya, terutama Forpis, aku jadi banyak kegiatan, seneng banget. Gimana tuh banyak kegiatannya kalau Desi sendiri? Ya kegiatan aku banyak, entah online, offline, jadi ketemu temen gitu. Ya buat Kak Riri, siapa tahu nih ada yang pengen disampaikan seputar relawan, bisa nih. Oke, berhubung tanggal 26 Desember besok bertepatan dengan Hari Relawan ya, aku pengen ngucapin selamat Hari Relawan buat seluruh relawan di Indonesia. Terima kasih atas jasanya. Relawan tak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai. Selamat Hari Relawan semua, kebersamaan tak terhentikan. Oke, makasih banyak banget Kak Riri udah bisa hadir di podcast Candu nih, bincang santai dan penuh edukasi, podcast yang sangat mengedukasi anak-anak muda. Dan juga mungkin generasi tua yang masih nonton, terima kasih banyak banget. Mari kita akhiri acara podcast ini ya Kak Riri ya. Ya, jangan lupa like, subscribe. Bener, iya jangan lupa like, subscribe channel PMI Jakarta Pusat tuh. Jangan juga lupa follow IG-nya PMI Jakarta Pusat, karena di situ kalian bisa dapetin informasi yang banyak banget. Khususnya tentang PMI ya? Iya bener banget. Ya Kak Riri, kita akhiri aja. 1, 2, 3, see you.